Seseorang dapat memilih untuk kembali ke keamanan atau maju menuju pertumbuhan. Pertumbuhan harus dipilih lagi dan lagi. Ketakutan harus diatasi lagi dan lagi. Teori motivasi utama yang dipergunakan kebanyakan pria hanya dapat membawa mereka pada depresi dan sinisme. Kita harus memahami cinta. Kita harus bisa mengajarinya, menciptakannya, memprediksinya, atau dunia akan hilang dari permusuhan dan kecurigaan. Kami tidak dalam posisi di mana kami tidak memiliki apa-apa untuk dikerjakan. Kami sudah memiliki kapasitas, bakat, arahan, misi, pemanggilan. Kegagalan satu-satunya adalah gagal memenuhi kemungkinannya sendiri. Akal sehat berarti hidup di dunia seperti sekarang ini. Tetapi orang kreatif adalah orang yang tidak menginginkan dunia seperti sekarang ini, tetapi ingin membuat dunia lain. Berhenti merokok bisa menjadi ujian yang sangat bagus untuk karakter seseorang. Lulus ujian, dan Anda akan mencapai lebih dari sekedar menyingkirkan satu kebiasaan buruk. Cara terbaik untuk melihat masalah saat ini adalah dengan memberikan semua yang Anda miliki, mempelajarinya dan sifatnya, untuk memahami di dalamnya hubungan timbal balik intrinsik, untuk menemukan jawaban atas masalah di dalam masalah itu sendiri. Apa yang kita sebut normal dalam psikologi sebenarnya adalah psikopatologi rata-rata. Sangat tidak dramatis dan tersebar luas sehingga kita bahkan tidak menyadarinya secara biasa. Bahasa bisa menjadi cara untuk menyembunyikan pikiran Anda dan mencegah komunikasi. Kerahasiaan, sensor, ketidakjujuran, dan pemblokiran komunikasi mengancam semua kebutuhan dasar. Kami melakukan apa yang kami lakukan, dan kami adalah apa yang kami lakukan. Jika inti esensial dari orang tersebut ditolak atau ditekan, dia terkadang sakit dengan cara yang jelas, terkadang dengan cara yang halus, terkadang segera, terkadang kemudian. Manusia adalah hewan yang selalu menginginkan. Kreativitas adalah karakteristik yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Kita takut untuk mengetahui aspek menakutkan dan buruk dari diri kita sendiri. Tetapi, kita bahkan lebih takut untuk mengetahui seperti dewa dalam diri kita. Kita harus meninggalkan rasa takjub di hadapan kreativitas, seolah-olah itu adalah keajaiban jika ada yang menciptakan sesuatu. Kisah umat manusia adalah kisah tentang pria dan wanita yang menjual diri mereka sendiri secara singkat. Kita harus ingat,
bahwa pengetahuan tentang kodrat terdalam seseorang juga sekaligus pengetahuan tentang kodrat manusia pada umumnya. Ketika kita membebaskan diri kita dari batasan tujuan biasa dan pengejek yang tidak tahu apa-apa, kita akan mendapati diri kita mengaum di muka bumi. Manusia membutuhkan kerangka nilai, filosofi hidup, agama, atau pengganti agama untuk dihayati dan dipahami. Dalam arti yang sama, bahwa dia membutuhkan sinar matahari, kalsium, atau cinta. Seseorang dapat kembali ke keamanan atau maju menuju pertumbuhan. Ketika orang-orang tampak bukan sesuatu yang baik dan layak, itu hanya karena mereka bereaksi terhadap stres, rasa sakit, atau kehilangan kebutuhan dasar manusia, seperti keamanan, cinta, dan harga diri. Ekspresi dan komunikasi dalam pengalaman puncak cenderung sering menjadi puitis, mistis, dan rapsodik. Seolah-olah ini adalah jenis bahasa alami untuk mengungkapkan keadaan seperti itu. Tidaklah normal untuk mengetahui apa yang kita inginkan. Ini adalah pencapaian psikologis yang langka dan sulit. Tertawakan apa yang Anda anggap sakral, dan tetap pegang itu sakral. Tampaknya hal yang perlu dilakukan adalah tidak takut akan kesalahan, terjun melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Berharap belajar cukup dari kesalahan untuk memperbaikinya pada akhirnya. Kami takut pada kemungkinan tertinggi kami. Kita umumnya takut menjadi apa yang dapat kita lihat sekilas di saat-saat paling sempurna kita. Kehidupan spiritual adalah bagian dari hakikat manusia. Itu adalah karakteristik yang menentukan dari sifat manusia. Tanpanya, sifat manusia tidak sepenuhnya manusia.